terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman Ya. lanjutkan. Tadi kan ridho ikhlas. Ikhlas, ridho. Ikhlas ridho. Sabar syukur. Itu gimana sabar syukur Iya. dalam rumah tangga? Jadi pertama tadi ikhlas. Di rumah tangga tuh harus ikhlas. Iya. Ikhlas tuh apa? Membersihkan hati untuk memahami bahwa niat nikah kita tuh ya karena Allah. Betul. Bukan karena ada apanya di pasangan kita. Tapi karena Allah. Yang kedua ridho, saling nerima. Makanya saya sering bilang tuh, nikah itu saling bukan saing. Ya, saling bukan saing. Saling memahami, saling mengerti, saling memberi, saling mengasihi, menerima kekurangan masing-masing. saling menerima kekurangan masing-masing. Maka pasangan terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki gitu. Kalau pas mendakinya bareng-bareng Nah, di itu puncak kan. udah lupa lagi Nah, gimana? kadang makanya ujian seorang Ujian, suami ketika Insya dia Allah. di atas, ujian seorang istri ketika dia di bawah. Aduh, betul lagi. Maksudnya kita banyak melihat hal itu, Iya. Makanya harus ridho. Harus itu. Aku ridho bersamamu saat susahku, dan aku siap juga bersamamu saat nanti engkau ada di puncak bersamaku. Gitu tuh poinnya. Baru yang ketiga syukur. Syukur tuh apa sih? Syukur tuh berterima kasih kepada Allah dengan berbuat baik kepada pasangan kita. Jadi suami disebut nggak bersyukur ketika apa? Ketika dia tidak baik sama istrinya. Makanya jangan takut tuh suami, jangan pelit sama istri, harus sayang. Ternyata Garis bawahi. ketika suami sayang sama istri itu dia mengundang sayangnya Allah sama kita. Masya Allah. Maka jangan kaget, biasanya ya, ini biasanya di balik laki-laki yang hebat tuh pasti di sampingnya ada perempuan yang hebat. Masya Allah. Baik itu ibunya, baik Baik itu itu istrinya, baik itu anak perempuannya. Karena kebaikannya dia kepada pasangan itu. Nah sama, istri juga bersyukur ke Allah gimana? Mulai hari itu dia memahami bahwa pintu surgaku adalah kamu suamiku. Jadi taatnya aku sama kamu, melayaninya aku sama kamu, itu adalah cara aku mengetuk pintu surganya Allah. Bentuk ketaatan juga kepada Iya, Allah ya itu sebenarnya. syukur. Betul. Jadi Makanya- kalau misalnya masih aduh nih Iya. suaminya Makanya itu kok kata ngeselin Nabi, gitu. barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, Iya. puasa Puasa. di bulan Ramadan, taat kepada suami, dan mampu menjaga diri, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Jadi bagi istri masuk surga tuh gampang. Kalau berdasarkan hadis itu ya, Iya. sholat 5 waktu, aman ya, aman. Puasa aman. Aman. Taat sama suami. Nah ini yang barangkali Ini pertanyaan. kadang-kadang menjadi ujian ya bagi para istri ya. Gitu. Makanya ya kudu itu. terus belajar. Ah, Karena benar. AA banyak dikomplain tuh sama jamaah. Kenapa? Iya, AA kenapa ya istri saya teh katanya ngaji sehari 3 kali, tapi nggak nambah ilmu, yang ada nambah seragam katanya. Jadi seragamnya nambah tapi ilmunya nggak nambah. Aduh jadi stres ke sayanya gitu. Padahal saya kalau ngajarin ke ibu-ibu tuh ya makin taat ke suami, makin baik ke suami, karena itu pintu surganya untuk seorang istri. Baru nanti yang keempat sabar. Iya, rumah tangga tuh rumit. Betul. Ya kan? Betul sekali rumit. Ya kalau sederhana rumah makan ya kan. merek nih. Sering dibilang begitu kan. Ya artinya bahwa itulah rumah tangga, ada Iya, ujian, ada masalah. Oke. Jadi kalau misalnya dihadapkan misalnya harus taat kepada suami atau orang tua, kadang perempuan tuh suka gitu Ya, ini gimana ya, tapi kan ini orang tua saya gitu, tapi suami ngelarang, misalnya ngelarang ini ngelarang itu, tapi gimana kan nggak mungkin ini orang tua, Iya. gimana, kadang-kadang bingung. tergantung apa konteksnya. Oke, Coba apa konteksnya? jangan pergi ke rumah orang tua lah, udah Oke. ini aja. Kenapa? Gitu dong. Oke. Maka sebenarnya semuanya akan selesai dengan Dikomunikasikan. komunikasi. Seorang suami juga nggak boleh zolim begitu sama istri. Izin, orang tuanya sudah sepuh, lagi sakit, udah lama nggak ketemu. Masa iya sih suami ngelarang istrinya buat ketemu Itu orang tua? kebangetan sih Ah kalau itu ngelarang. zolim. Itu zolim. Maka seorang istri kalau demikian harus dijelaskan kepada suami. Sayang, ini orang tuaku sakit, udah tua, saya udah lama gak ketemu. Wah itu kan perlu jadi penekanan. Suami harus ngerti. Apa sih salahnya mengizinkan istrimu untuk pergi? Malah kalau bisa, ayo saya anterin. Itu Masya Allah. Dan ingat ya, saat kita berbuat baik kepada mertua, itu juga sama berbuat baik sama orang tua kita. Betul. Maka nggak ada istilah, ya walaupun istilahnya ada ya, orang tua kandung, mertua, memang ada istilahnya. Tapi kebaikannya kalau bisa dibuat adil. Ya adil memang nggak sama ya. Adil itu bukan berarti Bukan sama. berarti sama, betul, Tapi setuju. menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kalau
kondisi mertua kita dalam keadaan sulit, membutuhkan, dan kita ada, kenapa enggak sih? Boleh jadi kita mendapatkan hidup yang berkah karena membantu mertua kita. Betul. Tambahan pahala kok, Iya, tambahan kebaikan kok. iya. Kenapa mesti ragu gitu ya Iya. untuk melakukan? Dan, Oke. dan saya merasakan gini ya Mbak Mila, ternyata orang tua tuh senangnya minta ampun kalau dikasih sama anak. Iya. Walaupun nilainya nggak seberapa. Biasanya nilainya nggak seberapa sih, tapi kok kayaknya senang gitu, bangga, itu tanda bahwa orang tua tuh disayang gitu. Wah, anak saya ingat sama saya nih gitu. Itu tuh bab-bab yang menurut saya penting untuk dihadirkan sih dalam hidup kita. Masya Allah. Ahilman, menarik sekali. Masih berkaitan dengan mungkin hubungan relasi ya antara mungkin suami istri dengan mertua dengan orang tua gitu. Beberapa hari belakang ini kan viral ya, ada sebuah curhatan seorang perempuan yang pada akhirnya harus Ya, bercerai gitu dengan suaminya karena mungkin dianggap suaminya lebih membela ibunya karena menganggap ibunya mungkin pengennya anak lakinya berpisah gitu ya, dengan alasan ya surganya laki-laki itu kan ada di orang tua. Nah, bagaimana kemudian kita mendudukan ini dengan cara yang proporsional sih, walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu ya sejatinya bagaimana rumah tangganya, tapi bagaimana kemudian kita lebih bijak melihat hal ini. iya, yang pertama yang perlu dikuatkan adalah bagaimana hubungan antara suami dan istri dulu. Ada persoalan apa sih, seberat apa sih, sampai kemudian kenapa pada akhirnya suamimu itu harus cerita sama ibunya gitu, dengan keadaan yang terjadi dengan dirimu itu. Nah baru nanti konfrontir, maksudnya konfirmasi ke ibunya gitu. Apakah iya gitu, konteksnya seperti apa gitu, sehingga tidak menjadi sudut pandang yang terlalu parsial gitu. Saya khawatir dari konteks yang ada parsial gitu, seolah-olah suaminya yang salah gitu. Iya, iya. Padahal boleh jadi juga ada kesalahan istri yang membuat suami jadi marah, sehingga membuat ibu tidak ridho kepada si anak laki-lakinya untuk bersama terus sama istrinya gitu. Bisa jadi. Iya, itu mungkin ya. Mungkin. Sangat mungkin. Nah, ya. karena juga sekarang kalau kita menjalani hari dengan pasangan kita sedangkan ibu kita gak ridho, agak berat juga. Iya, iya. Betul, betul. Nah, jadi sekarang tinggal ngetuk yang mana dulu gitu. Saya kira mendingan yang dekat dulu, ngetuk istri kita dulu, karena kan dia di bawah. Memberikan pemahaman ya. Jadi kalau saya selalu bilang begini, kalau di rumah tangga ada persoalan, maka pertama yang perlu dievaluasi adalah suami. Karena laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin, betul. Maka pada posisi itu harusnya si suami mendudukan dulu perkaranya. Satu, dia dudukan dulu dengan istrinya, apa sih persoalannya. Baru nanti dia dudukan dengan ibunya. Nah itu saya kira akan ketemu kok solusinya. Ya kalau pada akhirnya memang harus tetap pisah. Berpisah? Ya pisah itu kan memang tidak dilarang. Iya. Walaupun dibenci oleh Allah. Ya kalau mungkin itu menjadi solusi terbaik bagi keduanya, Ya, nggak apa-apa. bagi ketiganya mungkin. Nggak apa-apa. Ya tidak masalah juga sih sebenarnya. Karena kalau kita menjalani tapi dalam keadaan mohon maaf ya, Saling orang tua nggak ridho, menyakiti misalnya. saling menyakiti, ya Ya buat apa? ya rumah tangga kan bukan untuk itu. Ya kalau sakit Setuju. namanya rumah duka ya. Saja nih. Iya benar. Ya kalau Iya, sakit betul. itu rumah sakit lah. Iya betul. Kalau sedih itu rumah duka. Jadi Lanjut. yang mana dong? Betul, betul. Masya Allah. Ahilman, masih ada beberapa pertanyaan, Ya. tapi kita harus jeda dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.